Saudaraku, pada hari ini, pada Minggu Prapaskah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Saya akan bahas seluruh perikop, tapi saya akan bacakan terlebih dahulu dari ayat 54 sampai 57. Firman Tuhan berjudul, "Kembalilah kepada Tuhan." Demikian bunyinya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Saudaraku, kita tahu bahwa Petrus adalah salah satu murid Yesus yang paling utama. Dan dia selalu berada dekat dengan Yesus. Pada waktu Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, Petrus ada di sana. Pada waktu Yesus membangkitkan anak Yairus, bukankah Petrus juga ada di sana? Dia selalu hadir dekat dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus ada tetapi dia berdiri jauh-jauh. Menurut ayat 54, dia tidak berani mendekat. Karena ketika dia mendekat, orang akan tahu dia adalah salah satu pengikutnya. Dan dia mungkin akan ditangkap dan disiksa sama seperti Yesus adanya. Nah, saya melihat bahwa ini adalah alasan pertama mengapa Petrus, murid yang luar biasa, yang pernah berjanji, "Kalau engkau ditangkap dan mati, aku duluan. Aku tidak akan pernah menyangkal engkau." Kenapa ternyata dia bisa menyangkal Tuhan? Yang pertama karena Petrus mengikut Yesus dari jauh. Apakah ada di antara saudari yang selama ini merasa bahwa kita masih orang Kristen, mungkin kita suka ke gereja, bahkan melayani Tuhan. Tetapi di lubuk hati kita yang terdalam, kita menyadari kita sebetulnya sudah jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Masih ibadah, tapi hanya sekedar rutinitas. Getaran kasih Allah sudah lama kita tidak alami. Ibadah kita terasa formalitas dan kering. Hati kita tidak berkobar-kobar lagi dengan kasih Tuhan. Tuhan pernah menegur jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2. "Kamu telah meninggalkan kasih yang semula. Sadarlah, bertobatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh." Saudara, kalau ada di antara kita yang selama ini sudah sangat sibuk dengan berbagai urusan apapun, melalui wabah corona ini, kita dipaksa stay at home. Bukan hanya pribadi kita, seluruh dunia harus stay at home. Tampaknya tidak ada kerjaan, tampaknya tidak produktif. Tapi ingatkah saudara, akan Maria dan Marta. Marta selalu sibuk untuk melayani Tuhan. Tapi Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kalau ada di antara kita yang selama ini menyadari bahwa relasi kita dengan Tuhan tidak lagi intim. Kita masih ikut Tuhan tapi jauh dari hadiratnya. Maukah kita kembali kepadanya? Maukah kita memperbaiki mesbah doa, mesbah pujian, penyembahan, membaca Alkitab setiap hari dengan tekun, mengadakan mesbah doa keluarga dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, sehingga kita tidak menjadi seperti Petrus yang akhirnya jatuh menyangkal dia karena relasi dengan Tuhan menjadi renggang. Saudara, Tuhan tidak pernah jauh, kitalah yang seringkali menjauhkan diri kita daripada dia. Satu kali ada sepasang suami istri naik mobil dan di tengah perjalanan ketika suaminya sedang nyetir, istrinya bilang begini kepada suaminya, "Sayang, kamu sekarang kok udah gak cinta ya kepada saya? Beda waktu kita pacaran dulu sama sekarang." "Loh, kenapa kamu pikir gitu?" sama suaminya. "Iya," kata istrinya, "dulu kalau kita lagi pacaran waktu di mobil, aduh kita duduk dempet-dempetan. Sekarang
Kau duduk di sana, ku duduk di sini. Berarti kamu sudah menjauh daripadaku. Tetapi suaminya bilang gini, istriku, dari dulu kalau aku nyetir mobil, bahkan waktu masih pacaran, tetap di belakang kemudi. Saya nggak mepet-mepet sama kamu, kan bisa nabrak sama kendaraan yang lain. Itu berarti bukan saya yang menjauh daripada kamu, kamu yang duduknya terlalu jauh. Ayo kamu mendekat kepada saya, maka kemesraan ini tidak akan cepat berlalu. Saudara, mungkin kita seperti wanita itu yang menjauh dari Tuhan. Mari kita sekarang mengikut Tuhan secara intim, lebih dekat lagi. Yang kedua, mengapa Petrus, murid yang sangat luar biasa ini, bisa menyangkal Tuhan? Yang pertama karena dia mengikut Yesus dari jauh. Yang kedua karena Petrus duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu dicatat di ayat 55. Ketika para prajurit, para hamba-hamba, orang-orang banyak sedang berduduk berdiam di tengah api yang mereka rasa bisa menghangatkan tubuh mereka yang kedinginan. Ternyata Petrus juga duduk di antara mereka. Dan tentu saja pembicaraan mereka adalah pembicaraan yang menentang Yesus, memperolok Yesus. Sehingga iman Petrus menjadi goyah. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, agar kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang kalau duduk dalam kumpulan pencemooh, lama-lama suka ke bawah. Saudara kalau mau pinter masak, deket-deket sama tukang masak. Kalau saudara deket-deket sama jago pingpong, siapa tahu saudara bisa jadi jago pingpong juga. Tapi kalau saudara duduk sama tukang gosip, lama-lama saudara akan jadi tukang gosip juga. Karena apa? Nearness is likeness. Semakin kita dekat, semakin kita serupa dengan apa yang kita dekati. Pergaulan yang buruk menurut 1 Korintus 15 ayat 33 merusak kebiasaan yang baik. Saudara agak sulit bertumbuh secara rohani walaupun saudara pergi ke gereja kalau saudara tidak memiliki lingkungan pergaulan yang baik. Lingkungan pergaulan yang sungguh membangun kerohanian saudara. Karenanya firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu memiliki relasi yang baik dengan saudara seiman. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada persekutuan dengan umat Tuhan. Arang kalau dipisahkan dari kumpulannya cepat mati. Tapi kalau digabung dengan kumpulannya dikipasi akan hidup. Nah bagaimana dalam situasi sekarang di mana kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Oke, saudara bisa menggunakan sosial media yang ada. Lewat aplikasi yang ada. Lewat Zoom misalnya atau yang lain. Kita tetap bisa mengadakan kelompok sel bersama-sama. Kita bisa mengadakan ibadah doa bersama-sama melalui telekonferensi yang ada. Saudara, karena itu mari kita tetap ibadah rajin walaupun dilakukan secara online dan disiarkan ke rumah-rumah. Saudara, kita harus belajar untuk mendekatkan diri kita dengan saudara-saudara seiman. Bukan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jangan terlalu sering melihat sosial media yang negatif. Karena banyak orang di sana suka mencela, mengkritik hamba Tuhan. Mempertanyakan apakah Tuhan itu baik. Masa Tuhan yang baik mengizinkan wabah virus corona ini terjadi sehingga banyak orang tewas. Saya katakan bahwa kita menyembah Tuhan yang baik. Tuhan itu baik, setan itu jahat. Setan yang menyebabkan kita menderita, walaupun seizin Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan dengan maksud baik. Ini merupakan alarm supaya kita kembali kepada Dia. Sebab di luar Dia kita akan binasa. Tapi dalam Dia kita akan mendapatkan keselamatan. Saudara, jadi kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi milikilah pergaulan yang baik dengan saudara seiman. Supaya kita dikuatkan. Nah sekarang kalau ada di antara saudara yang merasa imanmu lemah. Relasi dengan Tuhan jauh.
Bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Tuhan? Sesuai dengan tema khotbah pada hari ini. Kembalilah kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan meneladani Petrus tadi. Yang pertama, sadari tanda peringatan dari Tuhan. Ayat 60 dari Lukas 22 berkata, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia berkata, aku tidak kenal Yesus. Tiba-tiba ayam berkokok dan ingatlah dia akan perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, Tuhan bisa pakai apa saja untuk mentobatkan kita. Petrus bertobat karena mendengar suara ayam berkokok. Tetapi ada nabi yang namanya Yunus bertobat bukan gara-gara ayam, gara-gara ikan. Dia ditelan oleh ikan besar dan dia sadar dia sudah lari dari panggilan Tuhan. Tuhan juga bisa pakai seekor keledai untuk mentobatkan seorang nabi yang namanya Bileam. Nah, kalau Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai ikan, kalau Tuhan bisa pakai ayam, masa Tuhan tidak bisa pakai seorang hamba Tuhan yang berkhotbah sehingga saudara bertobat? Saya berdoa supaya saudara yang mendengar firman Tuhan ini menyadari engkau sudah jatuh, engkau sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah menyangkal Tuhan dengan perilaku kita, sikap kita. Dan kita mau bertobat dan kembali kepada Dia. Mungkin ada nasihat yang diberikan oleh temanmu. Mungkin ada bagian Alkitab yang kau baca atau artikel rohani yang menyentak saudara. Itu merupakan cara Tuhan untuk kita bisa kembali kepada Dia. Sadari tanda peringatan dari Tuhan. Nah, Alkitab berkata bahwa pada akhir zaman menurut Kisah Rasul 2 akan terjadi goncangan di langit, akan terjadi goncangan di bumi. Matius 24 bicara tentang tanda-tanda akhir zaman termasuk penyakit sampar, penyakit menular. Dan saya rasa wabah virus corona ini merupakan salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Ini bukan tanggal kedatangan Tuhan. Ini adalah tanda kedatangan Tuhan. Karena tanggalnya kita tidak tahu. Tetapi Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Itu sebabnya relakanlah hatimu dijamah oleh kuasa Tuhan. Bukalah hatimu supaya saudara tidak mengeraskan hati. Tetapi engkau kembali kepada Tuhan ketika melihat tanda peringatan dari Tuhan. Termasuk wabah virus corona yang diizinkan Tuhan terjadi membuat dunia menjadi porak-poranda dan mengunci diri di rumah masing-masing seperti pada saat ini. Yang kedua, apa yang menyebabkan Petrus bertobat? Saya melihat di sini di ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Pada waktu Petrus menyangkal, Yesus memandang Petrus. Dan saya percaya ini yang meluluhkan hati Petrus. Dia menangis, dia menyesal. Tahukah saudara bahwa mata Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Bahkan dia bisa melihat apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Tetapi mata Tuhan saya yakin bukan mata yang penuh tuduhan. Mata yang penuh penghakiman. Mata Tuhan adalah mata yang penuh pengertian dan penerimaan. Tuhan seakan-akan bicara melalui matanya. Petrus, aku tahu engkau gagal. Aku tahu engkau menyangkal aku. Tapi aku tetap mengasihi engkau. Aku tetap menyayangi engkau dan aku ingin kamu kembali kepadaku. Agar aku bisa memulihkan engkau. Dan aku mau memakai engkau. Karena aku masih punya rencana yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupanmu. Bukankah Tuhan Maha tahu dan Dia tahu Petruslah setelah dia bertobat yang akan berkhotbah pada hari Pentakosta dan 3.000 orang akan bertobat. Gereja mula-mula didirikan. Saudara, mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan melihat bukan dengan mata penghukuman, tapi mata yang penuh dengan kasih dan ingin agar saudara berbalik kepada Dia. Izinkan situasi semacam ini membuat kita sadar dan datang kepada Dia. Sadari tanda peringatan dari Tuhan. Sadari mata Tuhan melihat. Dan yang terakhir,
Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan walaupun kita sudah sesat jalan dan jauh meninggalkan Dia. Yang ketiga, sadari dosa dan tinggalkan. Ayat 62 dari Lukas 22 berkata, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus memang pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tetapi ayat ini secara luar biasa berkata, Petrus menangis lalu dia pergi keluar. Saudara, buat apa kita nangis menyesal tapi tidak keluar dari lingkungan pencemooh, tidak keluar meninggalkan tempat di mana kita jatuh dan berbuat dosa. Saudara, yang paling penting adalah sadar dosa dan tinggalkan. Lari keluar dari lingkungan yang tidak baik itu. Saudara, ada 2 murid Yesus. Yang satu menyangkal Petrus, yang kedua adalah Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak, harga seorang budak pada waktu itu. Tapi bedanya begini. Walaupun kedua-duanya menyesal dan mungkin kedua-duanya juga menangis, Petrus bertobat dan datang kepada Tuhan. Sedangkan Yudas menyesal, malah lari menjauhkan diri daripada Tuhan dan mati gantung diri, bunuh diri. Saudara, Tuhan mau walaupun kita jatuh di dalam dosa, kita menyadari hal itu dan bertobat meninggalkan segala perkara yang tidak berkenan. Seperti seorang anak yang hilang, yang telah jauh meninggalkan bapaknya. Hari ini Tuhan memanggil engkau untuk datang kembali kepadanya. Karena ketika dia lari pertama kelihatannya senang, pesta pora, hawa nafsu dilampiaskan. Tapi akhirnya dia jatuh miskin. Jadi penjaga babi, makan makanannya babi aja, dihajar oleh si penjaga. Lalu dia ingat, aduh betapa buruk keadaanku. Di rumah bapakku, aku mendapatkan fasilitas yang sangat baik. Aku mengalami damai sejahtera. Aku mau bertobat, aku mau kembali kepada Bapa. Kalau selama ini kau menyadari relasimu jauh dari Tuhan. Dan saudara merasa hubunganmu dengan Tuhan tidak baik. Maukah engkau kembali seperti anak yang hilang? Bapa Surgawi akan selalu mengulurkan tangan. Dia akan membuka hatinya kepadamu. Dan dia akan menerima engkau apa adanya. Anakku, kembalilah. Aku tetap mengasihi engkau. Dan aku akan memulihkan engkau. Itu yang Tuhan katakan kepada saudara. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memanggil seluruh dunia untuk bertobat kembali kepada Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kalau ada penyakit, kalau ada masalah ekonomi di mana belalang memakan habis hasil bumi. Bila mana Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Artinya ada bencana yang terjadi. Maka apa yang kita harus lakukan? Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Maukah saudara pada hari ini sungguh-sungguh bertobat. Sehingga Tuhan mengampuni segala dosamu. Saya percaya masih ada kesempatan untuk kita memperbarui hidup kita di hadapan Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini doa saya supaya kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dan dipulihkan. Adakah di antara saudara yang hari ini menyadari bahwa engkau sudah jauh daripada Tuhan? Engkau tinggal dalam kumpulan pencemooh. Engkau seringkali mengatakan hal yang tidak baik tentang Tuhan. Tapi hari ini engkau menyadari Tuhan memanggilmu untuk bertobat. Hari ini engkau menyadari bahwa Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada saudara untuk sungguh-sungguh datang kepada Dia. Dan engkau mau meninggalkan segala perbuatan yang tidak benar. Maukah saudara berdoa? Kalau engkau ingin dipulihkan Tuhan, letakkan tanganmu di dada. Dan berdoa bersama dengan saya. Bapa Surgawi, kami menyadari seperti Petrus, kami seringkali menyangkal Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan sikap dan perbuatan kami. Kami mengaku salah Tuhan.
Kami terlalu sibuk dengan urusan duniawi, memberhalakan benda, memberhalakan materi, bukan lagi menomorsatukan Tuhan. Tapi hari ini kami mau bertobat kepadamu ya Tuhan. Jadikan kami orang Kristen yang teguh imannya, yang kuat batinnya, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa, proteksi kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami dilindungi dari segala wabah yang ada. Kalau ada yang terkena, sembuhkan dengan mujizat-Mu. Dan biarlah kami akan merayakan Jumat Agung sebentar lagi. Bahkan merayakan Paskah dengan sukacita. Karena kami tidak lagi menjadi anak yang jauh daripada Tuhan. Tapi kami lari mendekat kepadamu. Dan Tuhan pasti memeluk kami dengan tangan kasih-Nya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.